Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk siswa kelas 12B SMA Islam Lunuha. Salawat dan salam pada Rasulullah SAW, begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya yang tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kelak. Apa kabar anak ustaz semua, para siswa kelas 12B SMA Islam Lunuha? Baik ya. Yang baru hadir dua ya, Rabi'a dan Zaki. Zaki, apa kabar? Sehat? Bisa diaktifkan mikrofonnya? Sehat ya, alhamdulillah ya. Insyaallah, barakallahu fiik. Taib, kita langsung saja ya, nggak usah nanti kalau kita tunggu nanti waktu terus berjalan. Anak Ustaz banggakan, anak Ustaz cintakan Allah. Setelah kita melalui kemarin bab terkait dimensi 3 ya, sekarang kita masuk bab baru dengan judul integral tentu ya. Mungkin antum sudah pernah baca ya, sudah pernah baca. Kemudian di persiapan untuk SBM juga ada ya mungkin yang sudah pernah baca. Jadi integral tentu, jadi integralnya Ustaz ini merupakan kebalikan dari diferensial. Jadi integral itu merupakan lawan atau kebalikan dari diferensial. Diferensial itu bahasa matematikanya, artinya turunan ya. Turunan mungkin antum sudah juga kenal di fisika. Jadi integral dengan diferensial itu saling berkebalikan. Prosesnya untuk menentukan hasil integral ya. Jadi seperti halnya perkalian dengan pembagian. Jadi untuk menguji kebenaran perkalian dengan melakukan proses pembagian. Sebaliknya, untuk menguji kebenaran proses pembagian bisa kita gunakan proses perkalian. Nah, begitu juga antara integral dengan diferensial. Untuk menguji kebenaran proses diferensial yang kita lakukan, bisa kita uji dengan integral. Sebaliknya, untuk menguji kebenaran integral, proses integral yang kita lakukan, bisa kita gunakan dengan model kebalikannya, yaitu diferensial atau turunan. Nah, Ustaz banggakan, apa saja kompetensi dasar dan pengalaman belajar yang insya Allah kita dapatkan ya. Jadi artinya Ustaz harus sampaikan di awal, artinya kita enggak juga harus sesuai dengan ini kali, enggak. Jadi nanti kita sistemnya seperti yang kemarin ya. Saya rasa lebih efektif, artinya itu ada poin ya, kita langsung nanti datangkan kasus permasalahan ya, kita coba selesaikan gitu. Walaupun ini tertulis seperti itu, kalau yang diinginkan buku seperti ini gitu dia. Cuman kan karena ini kondisi daring ya, jam kita pun tidak sebanyak jam yang biasa ketika belajar biasa ya, yang mana juga matematika juga tidak normal jumlah jamnya seperti jam-jam normal seperti biasanya gitu ya. Nah, oleh karena itu kita buat, nggak apa, kita buat formula sendiri, kita buat kebijakan sendiri. Insya Allah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai kita upayakan bisa tercapai. Jadi anak Ustaz, kompetensi dasarnya ya, menghayati dan mengamalkan agama diannya ini seperti biasa, ini KI1 namanya ya, kompetensi spiritual. Ini kompetensi sosialnya diharapkan menghayati perilaku disiplin, kerjasama, kritis, cermat dalam bekerja, menyelesaikan masalah kontekstual. Kemudian memiliki dan menunjukkan rasa ingin tahu ya, motivasi internal, rasa senang dan tertarik dan percaya diri dalam melakukan kegiatan belajar ataupun memecahkan masalah nyata. Nah, itu dari, kalau satu-satu ini artinya dari kompetensi KI1, kompetensi inti 1, yaitu dari spiritualnya, apa yang diinginkan. Kalau ini 2122 ini dari kompetensi sosialnya. Jadi walaupun kita belajar matematika tetap tertuang di situ nilai-nilai sosial yang bisa kita ambil ya. Kemudian kalau kita lihat dari KI3-nya, yaitu kompetensi pengetahuan. Pengetahuan apa
yang diharapkan antum dapati nantinya setelah kita mempelajari bab integral tentu ini. Pengetahuan apa yang antum harus dapati nantinya? Antum harus pahami konsep jumlah Riemann, ya. Ini dari nama salah satu tokoh, nanti antum bisa lihat di buku, ya, di buku atau di Afwan, di file, ya, di file PDF matematika kelas 12 itu. Memahami konsep jumlah Riemann dan integral tentu suatu fungsi dengan menggunakan fungsi-fungsi sederhana non negatif. Nah, itu dia. Jadi nantinya itu yang pertama diharapkan, pengetahuan yang antum dapatkan nantinya itu dia. Antum bisa pahami konsepnya, ya, untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Terus yang ke-38 yaitu kompetensi pengetahuan. Berikutnya, antum diharapkan anak Ustaz mampu menggunakan teorema fundamental kalkulus untuk menemukan hubungan antara integral dalam integral tentu dan dalam integral tak tentu. Walaupun anak Ustaz yang dipelajari di sini integral tentu, ya. Kalaupun nanti ada muncul mungkin sedikit-sedikit aja itu. Antum kalau mungkin sudah pernah kenal integral, bedanya itu integral tentu dengan integral tak tentu. Kalau integral tentu dia punya batas. Dia punya batas. Integral tentu sudah ditentukan dia batasnya, sudah ditentukan nilai nilai batasnya, ada batas atas, ada batas bawah. Makanya namanya integral tentu. Sedangkan kalau integral tak tentu, kita dikarenakan tidak ditentukan batas nilainya, ya, range-nya, ya, batas atas batas bawahnya, maka kita hanya menyelesaikan sifatnya, kita nggak menentukan nilai kalau integral tak tentu, ya, kita nggak menentukan nilainya, tapi kita membuat komposisi fungsinya, hasil integralnya, kita nggak menentukan nilai. Berarti nantinya kalau integral tak tentu hasilnya itu masih dalam bentuk, ya, aljabar, variabel. Tapi kalau integral tentu kita sudah dapati langsung nilainya. Karena dikarenakan dia punya batas, ya, nilai batas atas sama batas bawah. Jadi itu dia, Ustaz. Kemudian keterampilan apa yang diharapkan? Keterampilan apa yang diharapkan bisa antum dapatkan setelah mempelajari bab integral tentu ini. Ya, setelah tadi antum diharapkan memahami dan menggunakan, ya, walaupun istilah menggunakan ini udah masuk ke kompetensi keterampilan. Jadi sudah bisa menggunakan, memakainya, gitu dia. Mengolah data dan membuat model fungsi sederhana non negatif dari masalah nyata serta menginterpretasikan masalah dalam gambar dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep dan aturan integral tentu. Jadi kompetensi keterampilan yang diharapkan nantinya setelah antum mempelajari bab integral tentu ini, salah satunya itu dia. Ya, seperti biasa, seperti materi-materi pada bab yang lainnya, kita sudah mampu menyelesaikan masalah-masalah yang nanti didatangkan, ya, masalah-masalah dengan konsep ilmu yang telah kita pelajari. Gitu dia. Seperti kemarin kita belajar apa? Dimensi 3, ya. Diagonal sisi, diagonal ruang, bidang diagonal, ya. Nantinya sudah bisa kita menggunakan konsep matematika itu, matematika dimensi 3 itu untuk menyelesaikan permasalahan atau kasus yang nantinya antum akan temui jika memang antum melanjutkan studi mungkin yang linear dengan materi itu, ya. Itu akan bisa kita gunakan. Gitu. Jadi tujuan akhir dari pembelajaran antum mampu menggunakan, menyelesaikan, apalagi menganalisis. Sudah bersifat yang praktek dia, keterampilan. Antum sudah terampil untuk menyelesaikan, ya, menganalisis, membuat. Itu namanya keterampilan. Kemudian mengajukan masalah nyata dan mengidentifikasi sifat fundamental kalkulus dalam integral tentu fungsi sederhana serta menerapkannya dalam pemecahan masalah. Ya, memang kalau dilihat secara zahir, Ustaz, materi integral tentu ini kalau dalam dunia nyata, ya, bisa kita lihat langsung adalah untuk menentukan luas daerah. Untuk menentukan
luas daerah. Luas atau volume daerah bisa kita gunakan dengan menggunakan integral tentu. Nah, syaratnya apa? Kita ketahui siapa fungsinya, ya. Apakah dia fungsi kuadrat, apakah dia fungsi linier? Nah, tergantung nanti gambarnya, gambar bangunnya. Kalau misalkan segitiga, segitiga itu kan ketiga sisinya itu kan berupa garis lurus semua dia, nggak ada yang melengkung gitu kan. Maka itu pasti menggunakan fungsi linier. Bisa kita tentukan nantinya berapa luas daerahnya dengan menggunakan fungsi linier. Fungsi linier yang diaplikasikan ke dalam integral tentu. Ada juga yang nantinya dia sifat kurvanya melengkung, fungsi kuadrat. Berarti yang kita tentukan nantinya bagaimana menentukan luas daerah yang kurvanya itu melengkung, berarti kita menggunakan fungsi kuadrat. Di integral tentu ini seperti yang saya katakan tadi, ada ditetapkannya batas atas batas bawah. Oleh karena itu bisa kita tentukan nilainya. Karena ada batas atas sama batas bawah, bisa kita tentukan berapa luasnya. Ya. Kemudian pengalaman belajar apa yang bisa kita dapatkan, anak Ustadz? Melalui pembelajaran integral tentu ya, maksudnya siswa memperoleh pengalaman belajar ya. Yang pertama, mengaproksimasi luas daerah dengan menggunakan jumlah poligon-poligon segi 4. Menentukan luas daerah. Maksudnya dengan menggunakan jumlah poligon-poligon segi 4 itu nantinya bangun itu kita cacah, kita potong gitu misalkan. Walaupun sebenarnya ya ada kalanya nantinya bangunnya nggak perlu kita cacah, langsung bisa kita tentukan luasnya misalkan. Ada kalanya nanti harus kita potong-potong. Kenapa? Nanti ada unsur yang ngelengkungnya misalkan. Ya, pendekatan dia, sifatnya pendekatan, menentukan luas daerah dengan sifat pendekatan. Yang kedua, menemukan konsep jumlah Riemann dengan menggunakan konsep sigma dan jumlah poligon-poligon. Sigma udah pernah dengar sebelumnya belum? Sigma. Iya, sigma itu total. Jadi sigma itu kalau dalam barisan itu kita kenal dengan apa itu? Barisan deret. SN-nya, betul. Jadi sigma itu kita berbicara akumulasinya, totalnya. Jadi kalau dalam barisan deret itu istilahnya istilah sigma itu mirip dengan deret. Jumlah n suku pertama atau SN, S5, S10 gitu dia. Sigma seperti itu juga. Kita berbicara jumlahnya. Sama, sigma pun pakai batas atas batas bawah. Sigma I yang berjalan dari 1 sampai dengan 5. Berarti harus kita gantikan variabel I yang ada pada fungsi tersebut dengan berapa? 1 sampai 5 dan semuanya kita total. Itu dia sigma. Jadi sigma itu terkait dengan jumlah. Dan yang ketiga, mendefinisikan integral tentu menggunakan konsep jumlah Riemann. Nanti insya Allah sabar Ustaz ya. Nanti insya Allah kita akan masuki. Ya, memang di sini apa itu Ustaz? Agak-agak masih bingung ya kan? Apa itu kok pakai siapa itu Riemann ya? Bagaimana konsep jumlah Riemann ya kan? Kemudian kok bisa saat integral ini menentukan luas daerah? Cuman caranya? Gitu dia. Walaupun ya kalaulah sudah ini artinya itulah dia anak Ustaz. Sebenarnya banyak cara itu karena dikasih ada alternatif lain gitu. Sebenarnya menentukan luas bangun ya sudah kita pelajari ya biasalah, luas segitiga alas kali tinggi atau setengah kali alas kali tinggi. Ya kan, luas persegi panjang kali lebar, luas persegi sisi kali sisi itu udah biasa. Artinya kita datangkan alternatif lain. Jadi salah satu manfaat integral bisa digunakan dengan tujuan yang sama, dengan rumus-rumus mencari luas itu juga. Ya. Gitu dia anak Ustaz. Kemudian anak Ustaz yang Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz cintakan Allah. Kita lihat peta konsep. Jadi kira-kira kita bergerak dari mana dan sampai kemana nantinya, ya. Di peta konsep ini bisa kita lihat anak Ustaz. Jadi integral itu terbagi dua dia anak Ustaz. Mungkin di kelas 10-11 belum pernah kenal ya istilah integral. Tapi kalau di
bidang pelajaran fisika mungkin sudah kenal dengan integral, mungkin sudah masuk integral ataupun turunan lah yang pertama kali mungkin di fisika kemarin. Jadi integral itu terbagi dua, Ustaz. Ada integral tak tentu, ada integral tentu. Tadi yang seperti Ustaz katakan. Jadi integral tak tentu itu kita nggak menentukan hasil, kita nggak berbicara hasil. Kita menentukan formula atau fungsi aljabar hasil integralnya. Tapi kalau sudah integral tentu, kita sudah berbicara hasil, ya, karena dia mempunyai batas atas sama batas bawah. Kemudian integral tentu, ya, dengan metode integral Riemann, jumlah Riemann, kemudian sigma, ya. Kemudian dari kedua ini, ya. Jadi kedua jenis integral ini, ya, itu merupakan bisa diselesaikan dengan teorema fundamental kalkulus. Antum mungkin masih tambah bingung lagi, kalkulus apa, Ustaz? Nanti antum kalau antum kuliah, nanti antum kenal tuh dengan istilah kalkulus. Kalkulus itu artinya bisa dikatakan cabang, ya, cabang. Jadi kalau di kampus nanti istilahnya, kalau untuk anak teknik, ya, kemudian untuk anak MIPA yang di luar matematika, ya, kimia gitu kan. Itu ada nanti matematika awal, matematika dasar di semester 1. Itulah namanya kalkulus. Karena dia merupakan dasar, ya. Apalagi anak teknik ataupun anak apa itu akan ada perhitungan, maka dikenalkan dulu dengan istilah kalkulus. Biasa di semester 1. Ya, ada kalkulus 1, kalkulus 2, ada matematika dasar juga, ya, gitu dia. Jadi integral ini termasuk bagian dari ilmu kalkulus. Kalau dia dikategorikan dalam bagian ilmu kalkulus. Integral, diferensial, turunan, termasuk dia. Ya. Kemudian peta konsep atau akhir dari pembelajaran kita yang diharapkan anak Ustaz yang sudah dibanggakan. Ini dia tadi, bahwasanya integral itu penerapannya, hasil terapan integral bisa kita gunakan untuk menentukan luas daerah. Itu dia. Jadi integral merupakan solusi alternatif yang bisa kita gunakan untuk menentukan luas daerah. Kalau dia bangunnya sudah jelas bentuknya, itu bisa kita dapatkan nilai hasil tanpa melalui pendekatan. Tetapi ada bangun-bangun nantinya, ya, yang dia tidak berupa garis lurus, apakah dia ngelengkung, kan, parabola, ya, apakah bangunnya terbuka ke atas ataukah terbuka ke bawah, ya kan, cembung atau cekung, itulah dia. Jadi itu bisa kita gunakan, salah satu solusi alternatifnya bisa kita gunakan integral. Selain dari ilmu yang sudah kita pelajari sebelumnya, mungkin di SMP, ya, biasa menentukan luas daerah dengan rumusnya masing-masing, ya. Segitiga ada rumusnya, persegi ada rumusnya. Di sini cuman kita padakan sampai menentukan luas daerah. Walaupun anak-anak Ustaz, integral ini bisa digunakan sampai menentukan volume, ya, dari bangun ruang, bisa. Berapa volumenya? Kalau nggak hanya sampai luas sebenarnya. Cuman untuk materi kali ini mungkin nanti ada nanti integral lanjutan mungkin, ya. Jadi untuk materi yang integral tentu kali ini kita sampaikan nantinya sampai kita mampu menentukan luas daerah dengan menggunakan integral tentu. Itu dia. Ya, Ustaz yang sudah banggakan, ya, mungkin inilah sebagai bahan pengantar awal materi kita untuk bab yang kedua ini di kelas 12, ya. Bab kedua di kelas 12 di semester genap, ya. Jadi ini sebagai pertemuan awal. Insya Allah nanti kita akan masuk sedikit demi sedikit, sama seperti yang konsep kemarin kita to the point juga, nggak panjang lebar tentang terkait definisi ataupun, ya, teorema. Nanti kita lebih condong ke pembahasan kasus. Dari situ insya Allah bisa lebih paham. Nah, Ustaz, mungkin sampai di sini dulu. Kira-kira nunggu Ustaz absen dulu sedikit, karena ini masih pertemuan awal, kita singkat saja, kita belum masuk materi. Insya Allah nanti kita akan
lanjut pada pertemuan berikutnya. Tunggu ya, Ustadz absen dulu sedikit. Tanggal 8 Februari 2021. Sudah dengar kabar anak-anak Ustadz bahwasanya ditiadakan ya, UN ditiadakan ya. Nah, kita lakukan apalah ini sedikit diskusi saja karena ini kita belum masuk materi, cukup perkenalan dulu tadi. Jadi UN kami sudah dapat kabar, sekolah sudah dapat kabar itu ditiadakan. Jadi anak Ustadz, antum fokus saja, antum fokus untuk mempersiapkan masuk perguruan tinggi. Nah, gitu aja. Gak usah dikhawatirkan. Jadi UN itu kabar resminya sudah ditiadakan. Jadi nanti apa saat penentuan kelulusan kami dari mana? Jadi penentuan kelulusan untuk tahun pelajaran kali ini, ya tahun lalu juga sudah tidak ada UN, gitu kan? Tapi tahun lalu masih ada ujian sekolah. Ujian sekolah. Kalau tahun ini, ya sepertinya semua dikembalikan ke sekolah hanya berdasarkan nilai raport. Jadi antum nanti menyelesaikan sampai nilai rapor, berarti penilaian akhir tahun. Penilaian akhir tahun nanti. Penilaian akhir tahun untuk kelas 12. Itulah disitulah penentuannya nanti. Jadi nilai rapor lah yang menentukan kelulusannya. Berikut dengan sikap atau karakter ya. Itu juga penilaian sikap, penilaian ujian tulis atau penilaian untuk di rapotnya. Jadi ada penilaian sikap juga, itulah penentu kelulusannya. Jadi antum saya harapkan sudah nggak usah terlalu dipikirkan, jalani aja pembelajaran kita ya. Nanti sampai ujian akhir nanti, ujian akhir semester genap untuk kelas 12, ujian pembagian penilaian akhir tahun nanti. Setelah itu udah selesai, tidak ada UN. AKM pun kabar diundur, memang AKM bukan untuk kelas 12 ya, AKM itu untuk kelas 11. Dan AKM itu bukan penentu kelulusan ya, itu perlu kita pahami. Jadi AKM itu hanya sifatnya pemetaan. Tujuan AKM itu hanya pemetaan. Jadi mungkin kalau ada yang punya adik di kelas 11, karena kelas 11 lah akan menjalani AKM nantinya. AKM itu kita hanya ambil sampel, beberapa siswa saja mewakili SMA Islam Lonoha mengikuti AKM, udah hanya 45 orang ya, tidak semua siswa ikut. Dan itu tujuannya bukan untuk penentuan kelulusan, bukan sebagai pengganti UN, enggak. Dia hanya sifatnya sebagai pemetaan. Jadi pemerintah ingin melihat sejauh mana perkembangan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Apakah dengan dibuat kurikulum 2013 ini meratalah hasil ya pencapaian pendidikan di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke misalkan. Itulah. Jadi tujuannya untuk pemetaan, bukan penentuan kelulusan. Oleh karena itu anak Ustaz, dan antum fokus saja ya, persiapkanlah diri terus untuk menghadapi SBMPTN misalkan ya. Ya, SNMPTN mungkin sudah selesai ya. Sudah tutup ya, pendaftaran SM sudah selesai. Sampai Masya Allah. Jadi belum ketahuan ya. Itu nanti sampai penutupan baru ketahuan siapa perwakilan kita, gitu ya. Nanti setelah ditutup, barulah nanti disampaikan hasilnya siapakah yang berhak mewakili SMA Islam Nuha, gitu ya, dari 25%. Iya. Oh iya ya. Apa istilahnya? Eligible apa istilahnya? Oh gitu. Oh itu masih ranah sekolah ya, eligible ya. Makanya, iya silakan. Oh gitu. Taib.
Iya ya, mereka sudah ada persiapan masuk Jember ya sama Lipia ya. Tes bakat skolastik. Berarti Ustadz Ari sudah singgung itu materinya di pembelajaran dia. Hah? Oh, taib taib taib. Siap siap. Itu Afwan sebelumnya. Tes bakat skolastik lebih condong ke logika ya. Oh gitu, taib. Karena beliau memang anak bimbel, ya. Beliau anak Askia itu. Ya, Askia sudah banyak pengalamannya ya. Insya Allah nanti coba. Cuman terkait ini memang ini kan kebijakan SMA, nanti coba Anda sampaikan ya, bahwasanya ada saran masukan dari siswa adalah persiapan untuk ah apa itu? Oh, taib. Taib taib, insya Allah nanti Anda sampaikan. Iya iya iya. Sampaikan aja nggak apa. Jika memang nggak di sini, silakan nanti ada kesempatan lain apa yang diingat bisa sampaikan, silakan sampaikan. Ya, insya Allah saya sampaikan ke pihak SMA. Izin bertanya Ustaz, Ah, ujian semester 6-nya Ustaz kapan dilaksanakan Ustaz? Ujian semester 6 itu biasanya ya, biasanya itu di bulan 5. Sebenarnya kalau UN lebih cepat, kalau sekiranya ada UN seperti kemarin itu SMA di bulan 4 sudah selesai, udah nggak ada lagi pembelajaran setelah itu. Bulan 5 bulan 6 sudah free. Kalau ini memang sampai saat ini sepertinya di bulan 5 lah baru bisa kita adakan. Bisa jadi dipercepat ya, karena mungkin Ramadan juga ya, kita memang tunggu kabar lah terkait kapan waktunya pelaksanaan ujian semester 6-nya. Ustaz, kayaknya kurang jelas Ustaz. Kok kayaknya berubah-berubah terus Ustaz ketetapannya Ustaz, masalah kapan tamat sekolah, kapan ujian semester 6-nya Ustaz. Soalnya sebelumnya pas saya bicara sama Ustaz Faizal, Hmm, katanya akhir-akhir bulan 4 atau awal-awal bulan 4 itu udah tamat sekolah Ustaz. Sebenarnya gini, ini baru keluar sih, kebijakan ini baru keluar. Kebijakan UN dihapuskan baru keluar. Makanya memang bagaimanapun ya, kalau informasi lebih valid dari Ustadz Payu kan gitu kan, karena beliau memang kurikulum SMA, dan cobalah antum komunikasi dengan pihak SMA, kurikulum Ustadz Payu ataupun kepala sekolahnya Sajulpan ya. Karena memang ada kebijakan terbaru itu UN dihapuskan. Ya mudah-mudahan di bulan 4 sudah selesai ya kan. Nggak seperti kelas 10 11 yang harus sampai bulan 5 atau bulan 6. Ya mungkin kelas 12 khusus bulan 4 sudah bisa selesai gitu, kita harapkan. Ya, apalagi karena ini udah menjelang Ramadan ya kan. Mudah-mudahan bisa diselesaikan segera. Afan Ustaz, melirik kembali Ustaz ke pertanyaan Ustaz sebelumnya. Mm-mm. Kan udah nggak ada guru Ustaz, jadi penuntut lulusan itu Ustaz kan kembali ke sekolah masing-masing. Iyo, iya. Nah, jadi Ustaz, wadah apa yang diberikan sama sekolah sebagai penuntut lulus tadi Ustaz? Maksudnya kayak apakah sekolah akan melaksanakan ujian atau ada tugas tertentu gitu Ustaz? Itu dia. Itu yang masih diformulasikan apa, Im. Jadi gini dia, itu kembalilah nanti ke uni SMA. Apakah nggak perlu dibuat ujian misalkan, nggak pakai terjadwal, udah. Misalkan, pokoknya artinya nilai rapot terkumpul. Itu nanti, itu memang Ustadz nggak berani jawab karena memang bukan ranah Ustadz ya. Apakah nanti memang ada jadwal ujian khusus atau memang sifatnya memang ya, apakah tugas saja yang diberikan, pokoknya nilai terkumpul bisa terisi rapot selesai. Gitu dia. Makanya diringankan lah. Nanti coba komunikasikan ke Ustadz Payu lah ya terkait ini ya. Oke oke Ustaz. Ah, Jazakallah khair Ustaz. Afwan wa jazakallah. Baik, tinggal 1 menit lagi. Mungkin cukup sampai di sini dulu pertemuan kita, nah Ustadz. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf jika ada perkataan Ustadz yang mungkin tidak pada tempatnya atau tidak berkenan di hati antum. Ustadz mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.